Bisa saja saat ini kami tinggalkan mereka di kampung-kampung kami menuju rantau yang kami injak saat ini, ya Allah. Kami tidak tahu keadaan beliau, ya Allah. Bisa saja lagi sakit dan membutuhkan pertolongan kami. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah ini, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Karena dengan rahmat taufiknya, pada hari ini yang cukup cerah ini, yang disambut dengan senyumnya mentari di ufuk timur Indonesia dan diiringi dengan segarnya udara di hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul dan bermuwajahah, duduk bersimpuh dan bergandengan di atas sajadah kesadaran, berlantaikan tanah pangkuan ilahi ini guna mengikuti dan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada seorang hamba pembela kebenaran, penerjang kebatilan, penegak keadilan, dan hamba yang telah sukses membawa obor kemenangan bagi umat manusia di alam sejagat raya ini. Tiada lain dan tiada bukan, yaitu baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, selaku khotib pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewasiatkan pada diri saya sendiri maupun kepada kita semua, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita pupuk bersama selama 1 bulan lamanya, yaitu pada saat bulan suci Ramadan yang baru saja meninggalkan kita. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, seruan takbir, tahmid dan tahlil dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala mengangkasa di langit bumi sejak tadi malam sampai pagi hari ini diucapkan oleh kurang lebih 1 miliar manusia seantero dunia, tua muda, laki-laki maupun perempuan, semua keluar dan berjalan berduyun-duyun menuju masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai tanda penutup ibadah puasa dan sebagai bukti selesainya program tarbiyah bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini sampailah kita pada hari kemenangan, hari bahagia pada hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah. Hari kita kembali kepada fitrah, membersihkan diri dari segala macam kesalahan dan kealfaan. Kita pakai baju baru, pikiran baru, hidup baru, kembali untuk berbuat yang lebih baik dan lebih baru, sebagaimana nama masjid kita Al-Muhajirin. Kita tinggalkan semua yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke semua perihal dan perilaku di mana Allah ridho kepada tingkah dan ucap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kini kita merasa bergembira karena tugas suci selama 1 bulan telah usai dikerjakan. Sebulan penuh kita bergaul dengan Ramadan, sebulan penuh kita bersahabat dengan kesuciannya, sebulan penuh kita berpangku ria dengan Al-Quran. Gema takbir, tahmid, tahlil seringkali menggugah sanubari kita menjadi gemetar, pilu dan sedih. Namun pernahkah kita merasa tertipu oleh kepalsuan hawa nafsu yang akhirnya terperosok kepada perbuatan yang mencemari kesucian ibadah puasa kita? Bagi saudara-saudara kita yang ada di mancanegara, sadarkah dan tahukah kita bahwa saat ini saudara kita di Palestina yang saat terakhir melaksanakan bulan suci Ramadan sampai kini masih berkutat dengan bentrokan karena mempertahankan iman di dada? Maka bersyukurlah kita karena dalam keadaan yang aman, damai dan tentram kita mampu menunaikan ibadah-ibadah kita selama 1 bulan penuh lamanya. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang berbahagia,
Di balik kegembiraan kita kali ini ternyata kesedihan dan keterharuan muncul dan mencekam pula. Bukan sedih karena tidak bisa membeli baju baru, bukan sedih karena tidak berkain dan bersepatu baru, melainkan kita merasa di bulan suci Ramadan masih banyak hal-hal yang dimurkai Allah, yang dibenci Allah, masih saja betah untuk kita lakukan. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kini Ramadan itu telah pergi menghadap Ilahi Sang Penciptanya, melaporkan semua amalan-amalan kita selama 1 bulan penuh lamanya. Maka mari kita melihat isi dada kita masing-masing. Sudah layakkah amalan kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah malah sebaliknya, amalan-amalan yang kita lakukan kemudian dilaporkan oleh Ramadan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan yang kelak akan memberatkan amal buruk kita dan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini kita sedang duduk bersimpu di atas sajadah kesadaran yang mungkin saja kita penuh dengan penyesalan. Kita pejamkan mata, bayangkanlah seolah kita berada di persidangan Allah yang maha dahsyat, sambil memohon ampun kehadiratnya atas segala kesalahan dan kealpaan kita. Mari, bukan hanya kita tundukkan wajah kita, tetapi juga mari kita tundukkan hati kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengkaji kembali langkah-langkah dan perbuatan salah kita di masa yang lalu. Kini satu persatu muncul di hadapan kita. Ternyata hidup kita selama ini penuh dengan noda dan dosa. Kita sering menyalahgunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita memiliki istri dan anak, tetapi masih sering zalim kepadanya. Kita memiliki suami, tetapi masih saja sering ingkar kepadanya. Kita memiliki orang tua, namun masih kerap kali kita durhaka kepadanya. Bahkan lebih sering kita utamakan orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, lantas membuat kita lalai kepada orang tua kita maupun kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Terkadang panca indera yang kita miliki sekalipun tampaknya jarang untuk kita pakai demi untuk kebaikan, sebagaimana fungsi dan norma yang Allah titipkan kepadanya untuk kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yun la yabsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Yang artinya, mereka mempunyai hati tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami. Mereka memiliki mata tetapi mereka tidak pergunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tetapi tidak mereka pergunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari itu, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Hadirin ma'asyiral rahimakumullah, puasa bukan hanya menahan dan memindahkan jadwal makan dan minum kita dari siang hari menuju ke malam hari, tetapi jauh dari itu, puasa mengajarkan kepada kita perlunya sifat jujur, disiplin, dan punya integritas moral yang tinggi. Ketika 1 bulan lamanya kita dikader oleh Ramadan untuk saling simpati, saling tolong-menolong, saling perhatian antar sesama, bahkan tetangga kiri kanan kita. Lantas bagaimana keadaan kita setelah bulan puasa? Apakah akan hilang seiring dengan perginya bulan Ramadan? Bapak dan Ibu rahimakumullah, percayalah, keberhasilan Ramadan mentarbiyah kita, mendidik kita, akan dilihat 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Apalah gunanya kitab suci Al-Quran setiap hari kita baca, kita usahakan untuk 3 kali tamat dalam 1 bulan, namun selepas Ramadan pergi, kitab suci Al-Quran itu kembali ke dalam lemari-lemari kita yang nyaris tidak kita sentuh hingga tiba bulan Ramadan di tahun berikutnya. Hadirin hidang sholat Idul Fitri yang berbahagia, kini di hadapan kita terbentang padang karya yang luas.
Tugas suci yang murni yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kembali kepada iman, kembali kepada Al-Quran. Penuhi kembali masjid-masjid sebagaimana saat Ramadan menterbiah kita, memaksa kita, membimbing langkah kaki kita untuk sholat berjamaah di masjid. Jangan biarkan masjid-masjid kosong kembali selepas masjid penuh karena tarbiyah bulan suci Ramadan. Amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan tugas bersama. Menyeru untuk berbuat baik dan mencegah agar tidak berbuat jahat, baik di lingkungan keluarga maupun di sekitar tetangga, warga bangsa, dan umat sejagat raya. Oleh karena itu segala hikmah ibadah dalam ajaran Islam harus mampu menjadi motivator dan inovator bagi kelangsungan pelaksanaan tugas suci ini. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Maka lewat deklarasi Hari Raya Idul Fitri hari ini, mari kita bentengi iman Islam kita dengan penuh keyakinan agar tidak mudah tergoyah. Mari kita landasi iman-iman kita dengan ilmu dan amal, sebagaimana Ramadan telah mendidik kita, terutama kepada generasi muda, remaja masjid, sebagai manusia masa depan dan sebagai generasi pejuang. Mari kita menuntut ilmu dan belajar bersama demi meningkatkan harkat martabat agama dan bangsa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata kepada kita, didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka itu diciptakan untuk suatu periode, untuk suatu zaman yang berbeda dengan zaman yang kalian alami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun wa huthukum wa nafsi ala ta'atillahi la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa lam yasal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana wa kullu amalina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afal dal hisab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma a'izzatal islam wal muslimin wa azillasy syirka wal musyrikin. Allahumma ansur li ikhwanina al muslimina fi Palestina ya Allah.
Allahumma ansur li ikhwanina al-muslimina fi kulli waqti wa fi kulli zamanin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul dan bersimpuh di tempat yang suci, yang penuh rahmat ini, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil ya Allah. Wahai Rabb, Tuhan kami yang maha penyayang, sayangilah para ulama dan ustaz kami, guru-guru kami, lindungi dan curahkanlah kasih sayang kepada mereka, lapangkan rezekinya ya Allah, kuatkan azam imannya dan berkati jalannya ya Allah. Bersihkanlah hati dan jiwa kami dari hasad dan dengki, persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu ya Allah, dan di dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan menggerogoti persaudaraan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah bimbinganmu untuk memimpin pemimpin negeri ini, agar dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Wahai Allah yang maha menyelamatkan, engkau pelindung kami, engkau memberi petunjuk orang-orang yang bingung, engkau memberi kecukupan terhadap orang-orang yang kekurangan, engkau memberi ketenangan bagi orang-orang yang gelisah ya Allah. Allahumma ya Allah, yang sakit engkau sembuhkan ya Allah, yang lupa engkau ingatkan, yang gelisah engkau tenteramkan, yang sedih engkau gembirakan, yang meminta engkau kabulkan ya Allah. Allahumma ya Rabb, ampuni kami atas kehilapan dan dosa-dosa kami kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada istri kami, yang hingga kini kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka sebagaimana yang engkau perintahkan di dalam syariatmu. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan aib dan maksiat kami, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Sungguh kami berlimpah noda dan dosa ya Allah, dan apabila engkau tidak mengampuni kami, maka sesungguhnya betapa celakalah kami. Allahumma ya Rabb, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, jasad yang terpelihara dari harta haram ya Allah, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak kepadamu dalam keadaan jasad yang bersih dari noda dan salah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami yang kelam. Allahumma ya Allah ya Rabb, Tuhan yang maha penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami, bapak dan ibu kami ya Allah, yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata-kata keras kami, bentakan kami yang pernah terlontar kepadanya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni sikap tidak peduli kami atas mereka ya Allah. Bisa saja saat ini kami tinggalkan mereka di kampung-kampung kami menuju rantau yang kami injak saat ini ya Allah. Kami tidak tahu keadaan beliau ya Allah. Bisa saja lagi sakit dan membutuhkan pertolongan kami, tetapi kami lalai, bahkan sekedar untuk menghubunginya pun sekalipun kami lalai untuk melakukannya ya Allah. Allahumma ya Allah, lembutkanlah hati mereka untuk kami raih, agar ridhamu juga mengantarkan kami kepada jannahmu. Ya Allah, jika suatu kelak engkau mengambil mereka, engkau panggil menuju keharibaanmu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmatmu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga yang tidak akan nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Rabb, bukakanlah pintu hati kami, agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya engkau tahu kapan ajal kami menjemput. Bisa saja hari ini, besok atau lusa. Maka jadikanlah sisa umur kami berapapun itu lamanya menjadi jalan kebaikan bagi kami, bagi ibu bapak kami. Jadikanlah kami menjadi anak yang soleh dan dapat memuliakan seluruh keluarga kami. Ibadah Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tashakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
heart.